Awalnya kita datang ke rumah sakit itu ke IGD karena ada keluhan BAB berdarah. Ada satu momen di mana kayaknya ini harus dicek lebih lanjut selain tes cek-cek awal yang sudah dilakukan. Kenapa? Karena ada momen di mana ketika anak saya itu di pampersnya ada noda darah sementara tidak ada BAB. Cuman kadang-kadang feeling ibu tuh ada kok, feeling ibu tuh kuat gitu. Kayak misalnya ada yang bilang, nggak apa-apa, diare itu normal, ditunggu di rumah, nanti akan reda sendiri atau apa. Tapi kalau kita ngelihat ternyata kok secara gejala fisiknya nggak membaik, atau feeling kita udah nggak enak aja, lebih baik udahlah cek cepet aja, lebih baik dicek, setelah itu dibilang, nggak apa-apa kok Bu, bisa pulang ke rumah, dibanding kita penanganan itu terlambat. Ya, nama saya Nitya. Jadi sekitar beberapa minggu yang lalu, awalnya kita datang ke rumah sakit itu ke IGD karena ada keluhan BAB berdarah. Jadi disentri. BAB berdarah ketika sampai di rumah sakit, tapi dilakukan pengecekannya secara menyeluruh. Cek awalnya sih sebenarnya ada tes darah, ada cek feses, lalu juga dokter juga menanyakan apakah mau cek lebih detail lagi nih, misalnya gastropanel, jadi benar tahu ini apa aja sih, misalnya kalau memang ada virus apa, bakteri apa gitu. Nah, selain tes tersebut juga sambil dipantau keluhan fisiknya. Jadi kalau di sentri itu kan memang biasa. Jadi ada satu momen di mana kayaknya ini harus dicek lebih lanjut selain tes cek-cek awal yang sudah dilakukan. Kenapa? Karena ada momen di mana ketika anak saya itu di pampersnya ada noda darah sementara tidak ada BAB. Di situ dokter jangan ada sesuatu yang lain nih, bukan cuma disentri. Karena disentri darahnya selalu disertai dengan BAB, jadi tidak pernah darah sendiri. Akhirnya DSA, Dokter Diki bilang ke saya, nanya, Bu, gimana kalau kita konsul dengan dokter anak spesialis gastro yuk gitu. Jadi waktu itu beliau menyarankan, ayo kita konsul dengan dokter Aryani gitu. Oke, lalu dikonsulkanlah case-nya itu sambil anak saya dirawat di rumah sakit. Setelah case-nya dibantu dengan dokter Aryani juga, lalu disarankan gimana kalau USG perut. Nah, untuk tahu apakah ada sesuatu yang lain selain disentri. Nah, setelah itu dilakukan USG perut, dan dari USG perut ditemukan ada namanya intussusepsi. Jadi seperti kurang lebih kalau orang menjelaskan ke saya pun awalnya ini apa ya, saya nggak paham ini. Kira-kira seperti kayak usus kayak di dalam usus gitulah, kurang lebih lah ya kalau untuk bahasa ini awamnya. Dan penanganannya mesti segera. Invaginasi itu adalah kondisi di mana usus masuk ke dalam usus masuk ke dalam usus. Sehingga usus yang ini kejepit, dia nggak dapet darah. Sehingga karena dia nggak dapet darah, bahayanya adalah satu, yang sebelum ini kan kesumbat, karena dia tersumbat, dia bisa pecah, satu. Kedua, yang kejepit ini bisa mati. Itu yang kejepit bisa mati, ususnya bisa pecah juga. Itu. Awalnya kaget banget karena ternyata ada sesuatu yang lain ya, bahkan di sentrinya pun saya sudah bikin khawatir nih. Ternyata ada sesuatu yang lain. Tapi untungnya ditangani dengan cepat. Karena intussusepsi itu setahu saya bisa ditangani dengan 2 cara ya, yaitu reduksi enema. Dan kalau memang reduksi enema tidak berhasil atau sudah tidak bisa dilakukan, maka harus open surgery, benar-benar operasi besar. Setelah itu juga kita dibantu dengan dokter bedah anak gitu, dengan dokter
Hardian waktu itu juga menceritakan lah ini case seperti ini, kira-kira kemungkinan berhasilnya reduksi enema seperti ini. Jadi cepat sekali sih, sejak waktu itu di hari yang sama, siang hari ditemukan hasil intussusepsi, sorenya langsung dicoba ditangani dengan kita nanti sekitar jam 5 sore kita reduksi enema ya gitu. Dan syukurlah reduksi enemanya berhasil. Jadi tidak perlu dilakukan open surgery gitu. Dikonfirmasi lagi hasilnya, karena setelah itu juga esokan harinya cek ke dokter untuk USG perut lagi untuk memastikan bahwa tidak ada intussusepsinya lagi. Dari situ dokter juga bilang, untung ini ditanganinya waktu USG dikatakan untung ditangani cepat, karena kalau sudah lebih lama biasanya pasti sudah lebih lengket. Jadi reduksi enema sepertinya tidak akan berhasil gitu. Kalau saja misalnya itu mungkin 1 hari lebih lama gitu, 24 jam lebih lama dari ini diketahui gitu. Jadi saya bersyukur penanganannya cepat dan dokter-dokter bekerja sebagai tim. Jadi saling berkonsultasi dengan satu sama lain gitu. Jadi ini case ini berarti harus ditangani oleh dokter ini, semuanya kerjasama untuk memberikan yang terbaik. Karena untuk penanganan sakit anak memang waktu itu penting banget ya, maksudnya timing itu beda beberapa jam, beda 1 hari, mungkin harus dilakukan tindakan yang jauh lebih serius, jauh lebih beresiko. Dan buat orang tua mungkin mendengarnya aja secara mental tuh udah drop duluan gitu. Jadi syukurlah mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat anak saya. Anak aku sekitar waktu itu tuh 22 bulan waktu itu, jadi belum 2 tahun. Jadi waktu itu karena anak saya demam dan diare. Jadi memang jadi lebih saya pantau terus kan. Waktu itu nggak langsung ke rumah sakit. Waktu itu saya nunggu sekitar 2 harian. Karena waktu itu anak saya memang belum lama habis demam berdarah. Jadi kayaknya kayak kasihan juga ya kalau cepet nanti ini. Maksudnya dia masih kayak takutnya masih trauma atau apa. Cuman pas sekitar 2 hari kok nggak membaik di rumah. Saya pikir udahlah harus ke rumah sakit. Nggak apa-apa lah ke rumah sakit aja gitu. Cuman sebenarnya sih mungkin ini ya, memang kalau terlalu cepat cek apa-apa ke dokter juga mungkin ya nggak bisa semuanya langsung cek apa. Cuman memang nggak bisa terlalu lama juga sih, karena kan kalau di rumah pun kebetulan kalau misalnya di rumah kan kita memantaunya bisa dibilang nggak seintens ketika anak di rumah sakit. Kalau itu waktu itu pas dipantau di rumah itu bisa dibilang kayak ya udah ada pampers, saya benar-benar ngeliatin ini gitu. Maksudnya harus banyak inisiatif yang datang sendiri kan. Oh ini gini. Kalau ketika anak itu dipantau di rumah sakit mungkin udah lebih ada protokolnya, kayak setiap ini dicek ini, setiap cek ini dicek ini gitu. Dan memang lebih cepat, lebih baik gitu. Atau sebenarnya ada juga sebenarnya saya dibilang sama dokter, memang intussusepsi itu biasanya terjadi memang kecenderungannya, tidak selalu tapi kecenderungannya pada anak laki-laki di bawah usia 3 tahun. Lebih sering terjadi seperti itu. Pencetusnya bisa macam-macam. Salah satu pencetusnya bisa juga karena salah satunya bisa juga karena radang yang sangat hebat gitu. Mungkin ketika di anak saya, case-nya itu anak saya diarenya berat sekali. Memang setelah anak saya sembuh demam berdarah, dia lebih sensitif pencernaannya. Jadinya yang di sebelumnya cenderung jarang sakit, jarang diare, ini bisa tiba-tiba diare dan sangat intens.
itu bisa diarenya 2 jam awalnya hanya beberapa jam sekali, tapi ketika sampai akhirnya masuk ke rumah sakit itu 2 jam sekali dia, 2 jam 3 jam sekali diarenya. Dan bahkan sambil dirawat tuh dia makin intens ke 1 jam sekali sebelum akhirnya membaik. Jadi memang mungkin prosesnya karena kan setelah mendapatkan obat yang lebih pas berkurang intensitasnya gitu. Nah kayaknya diare yang sangat hebat ini mungkin jadi pencetusnya gitu. Jadi mungkin kalau bisa dibilang pelajarannya adalah kadang-kadang sakit yang cenderung lebih ringan ketika tidak tertangani dengan cepat atau tidak tertangani dengan baik. Dalam case ini kan mungkin waktu itu saya agak lama sampai akhirnya saya ke rumah sakit gitu. Takutnya mencetuskan penyakit yang lebih berat lagi gitu. Dalam hal ini anak saya yang tadinya diare, disentri, akhirnya sampai ke intussusepsi gitu. Mungkin itu juga sih pelajaran buat saya dan buat ibu-ibu lainnya. Memang kadang-kadang kita dibilang ibu-ibu lebay, apa-apa dicek, apa-apa ini. Cuman ya udahlah ya, nggak ada salahnya selama itu tidak memberatkan. Lebih baik memang pengecekan atau penanganan cepat itu dilakukan secepat-cepatnya. Sempet baca, tapi bisa dibilang nggak terlalu ada waktunya karena udah syukurnya penanganannya cepat sih. Dia jadi bilang intussusepsi, jadi langsung dari dokternya pun langsung bergerak cepat. Oke, gini. Jadi paling dibanding browsing paling ada momennya saya yaudah nangis aja stres. Kadang-kadang browsing tuh juga bacanya jadi ngeri dan belum tentu gimana pun browsing itu kan hal secara kadang-kadang ada yang akurat. Cuman kan bisa dibilang dari 1000 case itu adalah generalisasinya. Belum tentu tepat. Dibanding saya nebak-nebak ya udah banyak nangis, pasrah sama ya udah penanganannya, fokus ke penanganannya aja. Makanya saya juga banyak didampingi sama suami saya, orang tua saya. Biasanya kalau pas kayak gitu biasanya mamanya ibu nangis dulu, nangis susah ini. Tapi orang tua saya selalu ingetin, ya udah yang penting kita atasin sebaik-baiknya gitu. Kalau untuk tindakan itunya reduksi namanya ya, waktu itu kayak di ruangan di lantai perawatannya, tapi dia ada satu ruangan kosong. Saya lupa tuh ruangan apa ya. Gak terlalu lama sih, total mungkin sekitar setengah jam, nggak nyampe sih. Saya bareng anak saya di situ, tidak dibius. Sepertinya sih bukan kesakitan sih, lebih karena panik, lebih nangis karena kan mungkin kayak anak kan kadang takutnya ini dia di luar dia lagi tindakan pun kan sebenarnya lagi agak rewel karena dia kan posisinya lagi sakit ya, lagi nggak enak badan. Lebih ke arah itu sih sebenarnya, bukan karena dari sebelum tindakan pun anaknya udah nangis, jadi dan nangisnya nggak bertambah heboh saat tindakan. Jadi saya rasa itu lebih ke arah takutnya atau lebih ke arah nggak nyaman. Tapi malamnya sih udah langsung lebih enak gitu. Kalau secara ininya memang saya dibilang kalau untuk BAB berdarahnya nggak tiba-tiba langsung berhenti. Tapi biasanya dalam 2-3 hari ke depan berkurang dan hilang, dan itu saya pantau dan itu memang benar gitu. Tapi juga sebenarnya ada yang bilang intussusepsi itu seharusnya anak tuh ngeluh sakit perut. Nah saya nggak terlalu ngelihat itu sih jujur di anak saya, mungkin karena anak saya masih bayi kan ya. Jadi nggak terlalu yang kayaknya kesakitan perut atau apa. Sebenarnya plus minus sih. Jadinya anak saya ya lebih rewel, kayak dia rewel sakit biasa, nggak rewel yang lebih seharusnya. Katanya tuh rewelnya rewel banget karena itu sakit. Anak saya rewelnya masih rewel biasa. Ini itu positifnya sih nggak terlalu rewel anak saya, tapi mungkin bukan dibilang negatifnya adalah gini, kadang-kadang
ketika anak kita bukan anak yang terlalu rewel, kadang-kadang dia nggak sedikit-sedikit ngeluh kan ketika ada yang nggak nyaman sama dirinya. Berarti justru mungkin kita sebagai orang tuanya jadi harus kitanya yang lebih sensitif. Ini anak saya baik-baik aja atau enggak nih? Karena dari kadang-kadang keluhannya tidak datang dari dianya yang mengeluh kan, tapi dari kitanya yang memantau. Pesan saya memang lebih baik, nggak pak, mood saya sih nggak apa-apa ibu-ibu tuh kita agak lebay. Cuman kadang-kadang feeling ibu tuh ada kok, feeling ibu tuh kuat gitu. Kayak misalnya ada yang bilang nggak apa-apa, diare itu normal, ditunggu di rumah nanti akan reda sendiri atau apa. Tapi kalau kita ngelihat ternyata kok secara gejala fisiknya nggak membaik, atau feeling kita udah nggak enak aja, lebih baik udahlah cek cepet aja. Lebih baik dicek, setelah itu dibilang oh nggak apa-apa kok Bu, bisa pulang ke rumah, dibanding kita penanganan itu terlambat. Lebih baik menurut saya sih lebih baik seperti itu. Karena ya ada hal-hal yang dalam hal ini seperti case anak saya, sesuatu yang tadinya lebih ringan seperti diare, disentri, akhirnya itu memicu sesuatu hal yang lebih berat lagi, yaitu intussusepsi yang sebaiknya kalau bisa kan dihindari kalau memang bisa. Kebetulan untuk case anak saya memang sudah terjadi ya, tapi syukurnya tertangani dengan baik gitu sih.